Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, duduk tegak. Baik. Duduk siap, gerak. Oke, saya minta tolong mejanya dirapikan terlebih dahulu. Yuk, semua tas dirapikan terlebih dahulu, resletingnya ditutup terlebih dahulu. Aman? Bisa kita mulai? Oke. Mari kita mulai pembelajaran biologi. Pada dasarnya adalah ditambahkan dengan adanya saya sedang kegiatan praktek pembelajaran lapangan. Dalam hal ini ada tamu baru di kelas kita, yaitu Ibu Rizky. Silakan berdiri, Bu. Akan bertindak sebagai observer. Terima kasih. Silakan duduk, Bu. Kemudian nanti ya kita akan bergabung dengan Ibu Wirawati. Silakan memberikan tangan. Ibu Wirawati dari Sulawesi Tengah adalah guru panel saya, dan nantinya ada Bapak dosen saya, Bapak Muhammad Zamhari dari Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Oke, untuk memulai hari ini duduk siap, gerak. Mari kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang ekosistem. Detilkan doa kalian supaya seluruh nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terlimpah untuk kita semua. Berdoa mulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Istirahat ibadah. Oke, hari ini sehat semua? Apakah masih tersambung Ibu Wirawati? Halo Ibu Wirawati, apakah masih tersambung? Halo. Halo. Halo Ibu. Halo Pak Bima. Putus-putus ini Apakah ada Pak. kesulitan karena suaranya mengganggu di tempat saya? Iya, tadi suaranya nggak keluar. Oke, Ini perlu sudah ada diulang, yang Bu? suaranya. Sebenarnya juga udah ada. Apakah perlu diulang? Bagaimana? Apakah perlu diulang? Nggak usah, lanjut aja. Oh, baik. Oke. Mohon izin Bu untuk mic-nya sepertinya double, Bu. Jadi agak gaung di tempat saya. Iya. Oke, baik. Mohon maaf, agak sedikit kendala teknis. Jadi kita hari ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelum berdoa,
Kita akan belajar tentang, silahkan angkat tangan siapa yang tahu tentang ekosistem. Tahu dulu. Ekosistem. Yuk. Silakan. Atas nama siapa dulu? Intan, silakan. Sudah? Apakah itu pendapatmu sendiri ataukah kajian literatur? Kajian literatur. Oke, untuk semua, tidak terkhusus hanya di Intan saja. Tapi kalau kalian membaca ataupun mendapatkan informasi dari selain kreativitas kalian pribadi, hendaknya setelah menyampaikan hal tersebut disampaikan. Saya baca hal tersebut dari buku karangan Irna Ningtyas dengan judul IPA Biologi terbitan tahun. Oke, kita ambil intinya dari Intan. Menyatakan bahwa saya ekosistem adalah Intan terlebih dahulu. Gimana tadi? Kalau hubungan ada komponennya, ada yang hidup, ada yang mati. Oke, ada lagi yang mau berpendapat selain Intan? Tadi kamu kayak bersuara sama sependapat dengan Intan atau ada pembahasan lain? Hampir sama. Oke. Ada lagi? Silakan, Dok. Atas nama? Oke. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan hidupnya. Oke, kita simpan terlebih dahulu apa yang disampaikan Intan, apa yang disampaikan Keke. Dari sini kita bisa simpulkan sedikit bahwasanya ada kesepahaman antara Intan dan Keke bahwasanya ada makhluk yang hidup dan komponen yang, apakah komponen yang mati itu berupa lingkungan? Bisa jadi. Sederhananya seperti ini. Sebelum kita mulai, saya minta tolong masing-masing kelompok meja ambil modul yang saya berikan di sini. Yuk. Ambil. Ambil. Satu kelompok, satu meja harus mendapatkan satu yang seperti ini dan dua yang seperti ini. Bedanya apa? Bedanya apa? Ada satu yang berupa modul ekosistem dan dua buah yang lembar kerja kelompok. Sama? Semua mendapatkan, ada yang kurang? Saya ulangi kembali, setiap kelompok harus punya dua lembar kerja kelompok dan satu modul. Bisa dipahami? Aman semua? Tercetak dengan baik? Oke. Silakan masing-masing buka lembar kerja kelompok. Pak Bima minta maaf, karena pagi ini laptop Pak Bima agak bermasalah. Jadi kita akan fokus kepada lembar kerja kelompok yang ada pada kelompok kalian. Yuk, kita fokus di gambar pertama.
Di halaman pertama di situ ada yang namanya cover dengan gambar berupa ekosistem. Ada yang tahu ekosistem apa itu? Apakah sungai, rawa, air? Ada ekosistem air, ada daratnya, ada rawanya, ada danaunya. Kurang lebih ini adalah ekosistem peralihan. Jadi ada yang di jauh itu adalah ekosistem darat, sedangkan yang di tengah itu adalah ekosistem air, sedangkan yang dekat dengan kita yang ada teratainya itu adalah yang cenderung sebagai rawa. Kita lanjut ke halaman kedua. Kita lihat di situ ada gambar yang coklat di sebelah kiri, ada gambar hewan di tengah. Yang ini. Halaman 2 dong, ini kan halaman 1. Ini kan halaman 2, wah, roaming. Fokus. Yo. Oke, kita fokus. Di gambar yang sebelah kiri saya, kanan saya yang ini, itu menggambarkan ekosistem apa? Sungai. Yang sebelah kiri pantai. Sedangkan hewan yang ada gambar tengah itu kira-kira cocoknya di mana? Ada yang bisa berpendapat? Oke. Oke. Terima kasih. Berarti ada 2 tipe lele di sini. Oke. Terima kasih. Atas nama siapa, Bu? Aisyah. Ada pendapat lagi? Angkat tangan dong. Ayo berpendapat yang baik dan benar. Tadi Aisyah udah kanan. Yo, ada lagi. Kelompok sini. Bagaimana? Udah dekat sama Bu Rizky. Ayo berpendapat yuk. Kapan lagi kan kita baca di teman Bu Rizky kan? Yo. Kanan atau kiri si lele ini? Kiri. Setuju kiri? Kiri. Kenapa kamu berani berbeda pendapat dengan mereka? Karena ini kan lele seperti biasanya yang di air taman itu, lelenya itu berwarnanya hitam. Jika di laut, berarti kan istilahnya airnya itu tidak terpengaruh, lalu wanginya dan airnya sampai yang bawah puncak dan lele walaupun gambarnya hampir mirip lele itu belum tentu genetiknya sama dengan yang sungai sama. Oke, berarti tim ini lebih cenderung lele ini cocoknya di sebelah laut. Kamu tadi kan ada pendapat Ahisa juga kan, ada yang di laut, ada yang digambar itu. Laut. Ganti nggak? Oke. Lele laut asin nggak? Lele makan siang kita juga asin. Ada bumbunya. Jadi pertanyaannya adalah lele laut itu asin atau enggak? Ada yang pernah nyobain Aisyah tadi? Saya sendiri belum pernah makan ikan lele laut asin atau enggak. Yang saya tahu air laut itu apakah semua ikan laut asin? Ya wes, yo. Kita stop dulu, kita fokus. Jadi kita fokus gambar dulu dari tim ini. Laut. Ganti nggak? Ya, yuk tim ini.
Cenderung di mana? Laut. Laut, laut, laut. Sungai, sungai. Penentu. Sungai atau laut? Yang kalian tahu dulu dari pengalaman aja. Ahista tadi kan berangkat dari pengalaman dong. Dari pengalaman kalian. Iya, di foto pakai Google Lens. Oh ya wes. Iya, kita lihat, kita fokus di gambar itu dulu. Yuk, sebentar ya. Di mana? Laut, 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 laut. 4:2. Nanti angkat tangan, silakan, Bu. Nggak sia-sia masuk Olimpiade. Padahal ya gitu. Oke, ini kan sederhana. Lele itu makhluk hidup atau bukan? Oke, kita masuk ke sini ya. Paham? Lele itu makhluk hidup. Dalam arti dia akan berhubungan, beradaptasi dengan komponen mati ataupun lingkungan. Kita belum fokus ya. Apakah itu nanti di sungai ataukah di laut? Kita balik lagi. Lele tadi ada pemikiran itu ada kadar garam asinnya bagaimana? Ya atau tidak? Terus tadi ada yang ngomong, oh nama untuk Maulida bahwasanya ada kadar O2. Ada lagi? Gimana? Warna berarti keruhnya kekeruhan air. Apalagi? Kulit. Seo. Agak licin. Berarti spesifikasi tubuh si lele ini kuat nggak di antara lingkungan sungai ataupun di laut gitu? Iya. Oke, dari sini kita lihat. Saya suka dengan adanya perdebatan seperti biasanya. Kenapa? Dari situlah kalian punya idealisme masing-masing. Punya pengalaman dari Ahista tadi orang mana? Klaten, sudah bisa tahu laut maupun sungai. Padahal Klaten itu tidak pernah berbatasan dengan laut. Iya loh. Tapi sumber air. Apakah lele di Klaten banyak? Banyak. Tapi ada lagi pendapat bahwasanya ini bisa di Ahista tadi di sungai maupun di laut. Tapi ini harus di sungai. Orang mana, Le? Bumen. Padahal Bumen nempel laut. Nah iya kan? Ada yang pernah ke Bumen? Ke Bumen itu dari perbatasan Purworejo sampai Petanahan ya. Sampai Petanahan sepanjang kabupatennya itu berbatasan langsung dengan tapi dia pilih bagus. Nah, hal disinilah yang saya pengen tularkan ke kalian bahwasanya ketika kita menyatakan gambar lele itu apakah selalu di sungai? Harus ada critical thinking, berpikiran lebih dalam lagi. Oh, apakah kadar garamnya cocok? Enggak ya? Apakah ini betul-betul tadi sisiknya warnanya putih ataukah hitam? Itu kan kadar O2-nya bagaimana? Dari sinilah kita perlu nantinya berpikir ekosistem itu cocoknya bagaimana terhadap komponen-komponen yang ada di dalamnya.
Bisa dipahami? Yang kalian lihat tadi, contoh, sungai itu kan ada airnya, ada kadar garamnya, ada kekeruhannya, dan kalau kita pelajari lebih dalam, ada kadar oksigen dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Target kita hari ini adalah kita memahami ekosistem dan komponennya. Sudah bagus apa yang disampaikan si Intan, bahwasanya ada komponen hidup dan komponen mati yang nantinya berhubungan dan beradaptasi seperti yang disampaikan Keke, yang nantinya akan membuat suatu ekosistem itu setimbang, bagus. Nanti ya, saya ada dua istilah. Silahkan angkat tangan yang terpikirkan sesuatu tentang dua hal ini. 1, 2. So, Anita dulu. Cukup? Oke. Kalau komponen abiotik itu adalah komponen yang mati. Berarti pernah hidup dong? Ya, oke, terima kasih. Saya pertanyakan dulu ke kedua hati kalian. Silakan loh. Asik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium atau substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Sedangkan komponen biotik adalah meliputi seluruh makhluk hidup di bumi, antara lain seperti bakteri, jamur, serangga, dan lain-lain. Cukup? Oke, coba kita lihat di gambar yang sebelah kiri yang airnya warnanya coklat. Komponen abiotiknya apa? Sebentar, dia kan mau menerapkan apa yang dia baca. Kita pahami dulu ya. Yo. Ada air, Pak. Ah. Dan udara juga. Udara. Iya. Iya. Apalagi? Ada jembatan, ya. Biotiknya ada pohon. Udah. Biotiknya cuma pohon. Kayak kelihatan. Oke. Setidaknya, namamu siapa, Dok? Aulia. Aulia sudah bisa menelurkan apa konsep yang dia baca. Kemudian real. Karena banyak ditemui di luar sana, anak-anak SMA, copy paste jawaban, tapi tidak paham apa itu penerapannya. Ngerti ya? Nah, dari sini kita belum simpulkan, tapi kita berikan tujuan kita di sini. Pertama, kita memahami nanti ya, definisi ekosistem itu apa? Tujuan, saya singkat gini paham ya? Biar kayak anak muda. Tahu kan? Satu, tentang definisi ekosistem. Yang kedua, definisi abiotik. Yang ketiga adalah definisi biotik. Ya nantinya kita akan pelajari tidak hanya secara lokal. Saya pengen kalian go internasional layaknya Agnes Monica. Tahu Agnes Monica nggak kalian? Generasi kalian? Tahu? Atau artis yang kalian tahu sekarang? Nicki Minaj. Oh, Nicki. Ya, oke. Ada lagi. Yang laki itu sama. Chris Brian. Harapan. Ya. Harapan saya itu artis-artis sudah maju dari sisi seni. Siapa tahu di antara di sini akan maju di sisi internasional dalam hal biologi. Oke. Setelah definisi biotik dan abiotik, saya pengen kalian nanti akan menggambarkan, menyajikan, memproduksi terlebih dahulu produk. Yes, tidak seperti biasanya saya biasa masuk bawa laptop yang segar, pakai proyektor ataupun kita diskusi.
saya membawa sesuatu yang baru. Bisa tebak apa yang akan kita kerjakan hari ini? Nah, seperti inovasi-inovasi yang lagi ngetren, kita akan berprojek ya, seperti kurikulum Merdeka. Kita akan bikin produk berupa poster. Isinya apa? Abiotik dan biotik yang ada di suatu ekosistem. Terakhir, kalian akan diminta untuk presentasi. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Saya minta seluruh pejantan yang ada di ruangan ini untuk hadir mendekat ke saya. Ye, kamu ya pejantan. Mungkin ada yang betina yang pejantan-jantannya. Yuk, ini dibuka. Dibuka. Masing-masing kelompok satu lembar. Ini kelompoknya setuju kayak gini ya? Atau mau ada yang pindah kelompok? Aman? Semua sudah mendapatkan? Sudah? Instruksi pertama saya adalah silahkan buka lembar kerja kelompok. Oke, di situ ada identitas kelompok, betul tidak? Oke, silahkan diskusikan dalam kelompok. Nama kelompok kalian apa? Yang bahasanya bahasa biologi dong. Saya minta kalian lihat taman-taman lingkungan sekolah. Oke, ambil satu jenis tanaman ataukah satu jenis tumbuhan ataukah satu jenis hewan yang digunakan sebagai nama kelompok kalian. Apa? Ya, oke. Silakan tulis nama kelompok kalian. Satu untuk halo. Halo. Itu kan lembar kerja kelompok ada dua. Satu untuk dokumen portofolio kelompok kalian. Yang satu nanti dikumpulkan ke saya. Paham ya? Itu tergantung. Yang jelas saya butuh nanti dikembalikan satu sudah penuh, ditambah satu lagi yang untuk portofolio kalian. Yo, nama kelompok? Tim ini kelompok? Tragulus artinya apa? Yo, kelompok ini? Asik. Ya wes itu. Ya silakan tulis dulu. Oriza Sativa. Udah mati semua di depan. Ya oke. Ayo kelompok ini namanya apa? Yang ada di lingkungan ini aja, di lingkungan sekolah. Apa tuh? Ya ada, saya pernah ketemu itu di sini. Dan cukup, silahkan tuliskan nama kalian, nama anggota kelompok.
Oke? Coba untuk identitas sudah ditulis semua? Nah, identitas sudah tertulis semua? Oke, sambil jalan silahkan untuk kertas yang saya bagikan, poster itu dibagi menjadi 2. Dipotong. Butuh alat potong? Di sini ada, tenang saja. Gimana, hati-hati yuk. Loh, itu nanti jadi penilaian, tenang saja. Ayo, membaginya yang rapi. Semua lulus TK kan? Wah, enggak TK. Silakan. Ya, hati-hati sekali si Akbar. Oke, Pak Bima tidak ganggu. Bagaimana kalau kerja mandiri saja? Yuk, sambil menunggu teman, boleh diisi LKPD-nya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita diskusikan. Hati-hati, senjata tajam. Saya coba saran boleh. Manajemen mejanya yang efektif. Jadi mana yang digunakan, mana yang tidak, yuk yang rapi. Suatu saat kalian jadi profesional ya, proper meja kerjanya rapi, bagus. Kalau mau contoh bisa lihat contohnya di meja kerja saya ya. Di ruang guru nanti lihat meja kerjanya Pak Bima yang mana, pasti rapi.
Coba lihat dong, kamu tunduk sama saya. Biasanya kalau bersih kayak Dikira mapelai tidak ilmuwan. Yuk, fokus, duduk siap gerak. Oke, ke depan kita akan berprojek ria. Tadi sudah ada yang ambil kertas, sudah dibagi dua, sudah ada yang mengambil pewarna, dan seterusnya. Kita lihat ke LKPD. Halaman ke 3. Proses dalam hal proyek. Pertama adalah kita harus memahami pertanyaan mendasarnya. Kenapa kita harus berpikir tentang ekosistem berkomponen dan lain sebagainya? Boleh saya menyatakan beberapa pendapat terlebih dahulu? Oke. Karena proyektornya error, laptop saya sudah error, seperti ini. Ada yang pernah problem binatang? Yang belum angkat tangan. Rumahnya mana? Magelang. Binatang. Iya enggak? Iya enggak apa-apa. Oh iya, lihat di TV. Oke, sederhananya seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya ngajak anak saya gembira loka. Hal menarik apa yang kalian tahu tentang gembira loka? Karena angkat tangan dulu, dipersilakan. Bentar ya, saya cek dulu. Baik. Gembira loka, tadi ada yang angkat tangan. Silakan, Bu. Atas nama siapa? Sofia, silakan. Ada apa? Bentar. Dia paling suka apa dari gembira loka? Pinguin. Sebentar. Kenapa kamu suka ini? Karena lucu. Oke, terima kasih. Yuk. Speedboat. Koala. Emang ada ya? Saya nggak ke sana. Iya. Oke, karena koala itu tidurnya banyak. Oke. Pengetahuan baru bagi saya. Ada lagi pernah ke gembira loka selain dia? Hah? Jakarta kejauhan. Udah, tadi ada kelompoknya. Yang lain lah. Nah, bosan nggak? Harimau. menurut saya di gembira loka itu jiwanya itu bervariasi dan hewan-hewan yang ada seperti tiwin yang Sebutin satu pol yang paling menarik bagi ini. uang di bawah pulau bagus banget. Uang di bawah pulau logam yang dipaling gitu. Terima kasih Akbar. Karena setiap orang itu mind blowing apa yang dipikirkan. Kita gembira loka jauh-jauh bahasnya binatang yang paling kamu suka? Nggak apa-apa. Sebentar. Pernah nggak? Apa yang paling menarik hewannya? Burungnya siapa? Burung apa ya? Ya wes. Cendrawasih. Ada lagi? Kita ambil satu contoh boleh? Apa kamu dapat? Apa?
kakak tua raja itu yang hitam ya? Oke. Raja Wali. Oke, merah. Ayo, kasih kesempatan. Kasih nggak? Kasih Mas, yo. Itu burung hantu yang dari kota. Burung hantu yang putih. Oke. Visi kreasi. Oke, kita pahami dulu ya. Bahwa ada beberapa orang punya ketertarikan. Kita ambil tarik sesuai dengan tema kita, yaitu ekosistem. Boleh saya ambil satu contoh penguin tadi? Bayangkan kalian jadi penguin. Dipindah ke Jogja. Sabar. Kenapa saya mempertanyakan hal seperti itu? Karena suatu saat saya tidak menutup rezeki kalian bahwasanya mungkin kalian jadi engineer di dalam Gembira Loka. Gajinya lumayan. Terakhir saya dengar Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Akbar yang suka kolam dengan koin. Penguin, oke. Kenapa saya berpikir menanyakan hal tersebut adalah kaitannya nantinya di abad ke-21 kemungkinan besar teknologi seperti ini yang perlu kita pikirkan. Bahwasanya bagaimana kita berpikir si penguin itu bisa berpindah, habitat aslinya mana tuh? Tempat yang dingin, kulkas berarti ya. Di kutub. Kira-kira suhunya berapa? Mungkin minus. Sedangkan suhu Jogja, siapa yang orang Jogja angkat tangan? Jogja. Tahu nggak suhu Jogja berapa? 20 ke atas. Bagaimana rasanya jadi penguin? Tapi ketika kalian ke sana, hidup nggak? Tempatnya khusus. Disitulah yang saya ingin tekankan. Boleh saya jelaskan lebih lanjut? Kita berpikir bahwasanya kita tetap menghadirkan edukasi sampai menarik informasi keinginan kawan dari si apa? Nama siapa? Sofia, bahwasannya nantinya kita perlu mendatangkan penguin, tapi kita harus melindungi dulu. Dia juga tetap hidup di sini. Ada anaknya enggak? Gimana? Oke. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kaitannya adalah sebagai insan manusia yang beriman dan bertakwa juga, ketika kita mau melihara sesuatu, kewajiban kita apa? Boleh nggak saya bawa dari Antartika? Penguinnya satu asal laki-laki. Boleh nggak? Kebutuhan makhluk hidup, ciri makhluk hidup salah satunya adalah artinya ketika kita mengimani bahwasanya kita harus merawat peliharaan kita, termasuk mencukupi kebutuhan dia. Salah satunya adalah dengan di situ juga kita harus berpikir gaya hidupnya si penguin apakah berpasangan, individual atau populasi pindah berkelompok. Paham maksudnya? Dari sinilah kita pentingnya belajar biologi. Termasuk nantinya kita tidak menunggu kalian kuliah nantinya di UGM, jurusan biologi. Nantinya kalian ada lowongan kerja di Gembira Loka ataupun di
Tadi Secret Zoo, National Geographic dan lain sebagainya. Kaitannya apa? Memetakan bagaimana hewan-hewan tersebut bisa dilindungi sampai dengan untuk digunakan untuk edukasi. Bisa dipahami? Jadi pemikiran berdasarkan bagaimana lele tadi bisa hidup, berlanjut menjadi bagaimana kita memindahkan penguin dari tempat yang dingin ke tempat yang panas, tetapi tetap kita terawat. Disitulah dasarnya kita ingin memetakan komponen-komponennya bagaimana. Sudah disetujui? Oke. Tahapan 2. Setelah kita pertanyaan mendasar, yang kedua adalah desain produk. Silakan dilihat di LKPD. Oke, lihat halaman ketiga. Ketiga mau keempat. Keempat. Lihat, saya pinjam dulu boleh? Alhamdulillah, ini lumayan rapi, tapi nggak juga ding. Kalau kalian lihat halaman keempat itu kurang lebih seperti ini. Artinya ada pembagian di sebelah kanan sini, betul? Untuk menuliskan nama kelompok, ekosistem yang sedang diamati, anggota kelompok sampai dengan deskripsinya. Bisa dipahami? Sedangkan kotak yang besar nanti isinya adalah 4 pojoknya. Kalian berikan keterangan tentang komponen abiotik, sedangkan yang di tengah adalah biotik. Sampai sini diketahui dulu desain produknya bakal seperti apa. Ada pertanyaan? Bingung? Satu-satu. Angkat tangan. Cukup? Oke. Ada lagi? Satu dulu saya jawab. Kak, kalau di sini diminta untuk menggambarkan abiotik, apakah digambarkan mataharinya? Apakah digambarkan airnya? Itu kan tidak usah. Tapi diberikan keterangan saja. Misal, tentang cahaya matahari, sebutkan cahaya matahari per hari rata-rata sekian belas jam. Nah, dalam 1 tahun itu akan mendapatkan sekian musim. Paham ya? Misal air, ditulis di situ curah hujan sekian milimeter per tahun. Data. Sedangkan biotiknya bebas. Kamu mau menggambar langsung, ditulis hurufnya saja, atau kamu browsing, di print, dipotong, ditempelkan, itu boleh. Kreativitas kalian. Bisa dipahami pertanyaannya tentang abiotik, saya tambahkan tentang biotik. Ada lagi? Udah? Oke, aman. Lagi? Terima kasih. Oke. Ini abiotik itu bentuknya kayak gambaran atau gambaran atau memang yang penting ditata saja. Jadi misal kejadiannya adalah saya memetakan, kalau dipegang dulu, saya memetakan Taman CC Arsa. Oke, berarti apa yang saya harus cantumkan secara abiotik? Bagus, cahaya matahari. Otomatis dia ada di 12 jam per itu dong. Contoh. Curah hujan dulu ya. Curah hujan. Misal katakanlah saya browsing, saya baca, saya mendapati ada 1000 mm per tahun. Apalagi tanah. Oke. Tanah ini gambarnya dia.
Ya, wis anggaplah ini tanah. Bagaimana pH? Katakanlah pH tanah adalah 7. Apalagi? Udara, suhu yang paling gampang. Suhunya adalah antara 24 sampai 31 derajat Celcius. Kurang lebih ini ya, nanti ditambahin sendiri. Setelah itu saya berpikir, biotiknya apa? Coba lihat. Pucuk merah. Misal saya pengennya digambar pucuk merah. Ya kan, Bu? Kalian potongi juga bentuknya gitu kan. Pucuknya merah. Ada lagi apa? Saya nggak bisa gambar bugenvil. Akhirnya saya tulis saja bugenvil. Ya, karena yang abiotik di pojokan. Ya tidak, di akademik gitu kan. Yang biotik nggak usah. Misal saya pengen seperti kolase, saya cari gambar, katakanlah gambar rumput. Saya ngeprint gambar rumput, saya potong, saya tempelkan ke sini. Paham maksudnya? Paham? Tahu ya? Ini nanti jumlahnya ada 2. Dua ekosistem. Beres? Tak cukup? Nggak usah. Selihatnya kalian saja. Jadi nanti di dalam video silakan buka ke tahapan selanjutnya. Nantinya kalian akan bekerja untuk 3 video. Di situ saya berikan satu teknologi baru yang dinamakan dengan QR Code. Ada yang sudah terbiasa menggunakannya? Nah, kalau di masa tahun 90-an kita terbiasa dengan barcode, kode batang. Nah, di masa depan kita akan lebih sering menggunakan QR Code. Silakan buka halaman keempat. Di situ ada 3. Keempat dulu, keempat. Ada barcode paling atas. Di atas rencana produk tersebut ada 3 kan? Silakan, wajib itu yang paling kanan. Semuanya wajib. Bima Forest itu wajib membuat posternya. Sedangkan yang desert dan savana itu pilihan. Mau ditentukan atau bebas. Atau sweet yang genap mengerjakan desert, bisa. Yang ganjil mengerjakan savana. Bebas ya. Tapi ya kalau bebas nanti milih salah satu. Ya juga kan. Malah nggak belajar kan. Kita tentukan saja boleh. Yang genap, perwakilan kelompok genap, angkat tangan. Saya hitung saja dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk, perwakilan kelompok genap, perwakilan kelompok ganjil silakan maju. Ayo maju, berhadapan. Kelompok ganjil, kelompok genap. Kelompok genap sini, kelompok genap sini. Nah, switch sekali. Menang. 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 2-1. Kamu mau desert atau savana? Bertiga.
Otomatis kalian harus mengerjakan Sama. savana, forest, kamu juga desert sama forest. Bisa dipahami? Ya, silakan duduk. Langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal pembuatan. Otomatis hari ini kalian harus mengakses videonya dan harus memproduksi posternya. Di pertemuan besok kita harus sudah pengujian produk. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalian butuh apa lagi dari saya untuk mengerjakan produk ini? Silahkan katakan. Apa? Boleh. Nanti silakan akses print. Apalagi? Konsumsi gampang. Nanti di nanti dikasih makan siang gratis. Santai gampang. Cukup? Aman? Bisa kita lanjut ke produksi poster? Yuk, silakan untuk lanjut ke produksi poster. Kalian bisa buka di halaman terakhir, yaitu pembuatan produk poster. Di situ ada 3 link yang saya berikan untuk referensi. Ada bahan ajar, ada referensi, ada juga di Classroom bagaimana materi itu. Bisa kita mulai bekerja? Yuk, silakan mulai bekerja. Jika ada pertanyaan, boleh angkat tangan ya. Yo, mana yang mulai dikerjakan? Apakah lihat video ataukah posternya di garis pinggir dulu? Oh, silakan. Yo. Yo, kira-kira abiotiknya bagaimana? Biotiknya bagaimana? Ya. Ada pertanyaan? Biotik atau biotik kalau pasti? Oh, ya udah sampaikan saja. Berarti komponen daratan lebih banyak tanah ataukah pasti, nutrisinya bagaimana? Sesuai dengan narasi yang disampaikan oleh video. Video? Halo? Halo? Oke. Saya melihat ada tim 6
Dari tim namanya apa sih? Radulus menyatakan kayaknya kesulitan menggunakan bahasa Inggris untuk abiotik. Ya. Karena rata-rata abiotik itu disampaikan, dinarasikan oleh video melalui audio. Betul? Kira-kira ada yang punya solusi nggak? Cara supaya kita bisa cepat memahami isi narasi di dalam video tersebut? Subtitle, bagus. Ada lagi? Cari artikel, boleh. Jadi setelah melihat video, ditambahkan artikel lagi bahwa abiotiknya bagaimana. Ada lagi? Saya boleh menambahkan satu hal? Kalian bisa menggunakan download transkripnya. Kemudian di translate di situ akan lebih utuh. Apalagi kalian sering menggunakan Google Translate tersebut, si Google Translate akan terbiasa menggunakan kata-kata kalimat yang biasa kalian gunakan. Bisa dipahami? Silakan lanjutkan. Kalau sekiranya pengen indah posternya, boleh videonya di-post, di-capture, nanti di-print gambarnya itu boleh. Ambil penilaian sikap lagi. Gimana? Boleh, karena dia masuk dalam ekosistem itu dong.
Kalau mau pakai headset boleh ya. Kalau mau suara yang lebih jelas. Tuh, HP-nya ada temboknya. Alhamdulillah. Ada kesulitan? Di bawah juga bisa. Bisa bingung. Mbak, ada pertanyaan? Oh. Terima kasih. Boleh saya jawab untuk luas? Halo. Tolong di-post dulu videonya. Ada pertanyaan? Namanya? Nah. Hei. Ya udahlah ya. Yang aku Ariel juga nggak apa-apa kan. Oke. Ada pertanyaan. Ini kan pohonnya banyak Pak, yang ketika dia lihat yang tropical forest, itu apakah harus disebutkan satu persatu? Kita persatu dua saja. Minimal. Kalau saya pribadi melihatnya gini. Jadi di dalam suatu ekosistem sederhana kita menyederhanakan karena mengindra hewan itu jauh lebih mudah daripada mengindra tumbuhan. Kalau boleh saya sampaikan, ada 1, 2, 3, 4. Kira-kira apa yang saya sedang gambarkan? Angkat tangan. Saya perlu sampaikan ini. Ada beberapa ekosistem yang ini ada jarang. Ya tidak. Di selingnya ada sedikit ini. Oke, ada juga ekosistem yang sampai sini. Cirinya ini adalah biasa dimakan oleh Bismillahirrahmanirrahim, bisa gambar, bisa. Akhirnya tebakan kalian benar. Lumayan lah ya gambarnya ya. Tadi ada golongan rumput, betul, semak, pohon, sampai dengan tumbuhan kanopi. Kira-kira yang saya wajibkan di video itu 1, 2, 3, 4 ada semua atau tidak? Semua. Kalau di desert kira-kira ketemu enggak? Enggak, berarti tertutup pada paham ya? Kalau di savana ini adalah berarti sampai sini. Paham ya? Dari sini kalian lihat saja rumputnya ada berapa jenis.
Misal kali berapa? Kali 4 jenis rumput. Rumput itu artinya apa? Di bawah dengkul, di bawah lutut. Sedangkan semak itu rata-rata tinggi 1,5 meter. Sedangkan yang pohon tinggi itu hanya bisa dicapai oleh jerapah, tingginya sekitar 6 sampai 8 meter. Bisa dipahami? Tinggal dikalikan aja, rumputnya berapa senti, semaknya berapa senti, ininya berapa senti, ininya berapa senti. Yang kalian lihat di video tersebut. Bisa dipahami? Silahkan lanjutkan. Silakan. Di secara umum aja. Jadi nanti bisa menuliskan abiotik, ya udah ditulis aja gitu. Kalau temperate itu suhunya gimana, curah hujan gimana. Wes, cukup? Yuk. Aktor memang bagian penggaris-penggaris ya. Didownload, loh. Ya udah. Ayo, sudah 15 menit berlalu. Yuk, silakan. Ada yang mau ke kamar mandi? Silakan bergantian. Silakan. Ini dari siapa? Fasilitas agama. Oke, good, bagus contohnya. Silakan nanti dicantumkan ya. Kalau kalian menambahkan daftar pustaka tambahan, silakan dicantumkan di deskripsi nantinya. Jadi data yang kalian dapatkan itu dapat dari mana? Misal tadi dari kelompok 3 menyampaikan ada jurnal yang dikutip di situ, yang ditambahkan di situ. Harus dituliskan sumbernya untuk menghindari plagiarisme. Silakan. Apa? Minum silakan. Hati-hati kalau terkena alat tulis, alat elektronik.
Yuk, mulai dibuat posternya. Data yang sudah didapatkan segera dibuat poster. Sebagus apapun data, tidak akan berarti jika posternya tidak terproduksi. Yuk. Boleh, bagus. Kalau mau buat seperti itu. Sip, boleh. Yuk. Lima menit lagi waktu untuk diskusi. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. 5 menit lagi kita akan tutup pertemuan ini. Halo Bu Irawati. Halo Bu Irawati. Halo Bu Irawati. Iya, bagaimana? Kondisi Bu untuk mengganti link kembali untuk 10 menit terakhir kegiatan penutup Bu. Siap-siap. Teruskan ya? Baik. Ya, silakan bertanya. Baik, mana? Ya, nggak apa-apa. Nggak usah digambar, Mas. Kalau abiotik nggak usah digambar. Taruh di pos langsungnya aja cahaya matahari, suhu, suhunya sekian sampai sekian, tulisannya di kotoran. Curah hujan, tulisannya di kotoran aja, dan lain sebagainya. Kalau mau pakai logo juga nggak apa-apa, tapi ya jelas di kotoran-kotoran ya, supaya tidak ganggu. Ada lagi pertanyaan? Menyiapkan gambarnya. Oke, kalau mau print bagaimana? Saya fasilitasi kita pakai lab, ada fasilitas komputer dan printer, silakan gunakan. Ini keuntungan kita sebagai sekolah asrama yang akan sediakan itu. Fotonya silakan disiapkan saja per kelompok mau yang bagaimana yang mau di print. Lagi, cukup. Saya mohon maaf banget. Jam pelajaran kita sudah mau habis. 10 menit lagi kita habiskan pelajaran. Tolong untuk semua alat dirapikan terlebih dahulu di meja. Kita duduk bareng dulu.
Yuk, silakan duduk yuk. Sudah? Oke, silakan perhatikan ke depan semua. Oke, kita sudah berproses. Kalau yang nanti daripada itu kursinya bawa apa, ada ke sini sudah apa-apa. Yang kesulitan kursinya diarahkan sini nggak apa-apa. Oke, 10 menit terakhir saya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan rekap hari ini sampai dengan rencana kita di pertemuan depan. Pertama, dari produksi produk, kalian sudah melewati tahapan sampai dengan sudah produksi produk. Ke depan kalian akan pengujian produk dan evaluasi. Bisa dipahami? Artinya, sebelum pertemuan depan, poster harus sudah optimal sesuai dengan keinginan kelompok kalian. Kenapa saya katakan optimal seperti itu? Kalian berhak untuk membuat seoptimal, sebagus mungkin, mau pakai print, pakai kolase, dipakaikan hal-hal yang lain, itu bebas. Tapi kalau kalian pengen yang sederhana, minimalis, itu juga tidak apa-apa. Asal itu sesuai dengan konsep persetujuan kelompok tersebut. Bisa dipahami? Oke, sedikit banyak kita simpulkan hari ini. Kita belajar tentang bagaimana berprojek untuk ekosistem. Sekarang saya tanya dulu, dari proses yang kalian lakukan, masih diskusi tentang lele, diskusi tentang penguin, diskusi tentang berprojek, menurut kalian, silakan angkat tangan. Ekosistem itu apa? Silakan, yuk. Dari sendiri ya, dari sendiri, yuk. Saya sendiri itu adalah hubungan antara beberapa komponen yang ada di lingkungan sekitar yang menjadi perpaduan dan keseimbangan antara yang hidup dan yang Cukup? Bisa dulu ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan antara hidup dan mati sampai dengan kesetimbangan itu. Oke, ada lagi pendapat lain? Silakan. Oke, saya boleh simpulkan langsung berhubung waktu kita mepet. Pertama adalah adanya komponen terlebih dahulu, yaitu ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Sekali lagi, tidak hidup dengan mati apakah sama? Kenapa saya katakan seperti itu? Supaya kalian tidak terkecoh nantinya ketika ada soal-soal seperti itu. Jadi ada yang hidup, di sini ada penyokongnya yang tidak hidup. Contohnya, kalian hidup butuh apa? Udara, butuh suhu yang cocok, kelembapan yang cocok. Itu dari sisi pemahaman ekosistem bahwasanya ada hidup, ada yang tak hidup, kemudian menjalin kesetimbangan suatu wilayah. Bisa dipahami? Sekarang saya tanya, abiotik itu apa? Angkat tangan. Yuk, silakan. Terima kasih. Hidup atau enggak? Tidak. Ada lagi? Cukup, bagus. Jadi abiotik itu lebih pada sesuatu yang tidak hidup, tetapi yang melengkapi kehidupan yang hidup. Biotik sekarang. Ya lagi yo. Oke, tapi itu, tapi saya agak tergelitik nih. Biotik itu hanya tumbuhan dan hewan kah? Sabar. Oke, ada lagi? Apakah hanya tumbuhan sama hewan? Ya, Aista. Jamur juga.
bakteri juga, apalagi plankton. Oke, jadi intinya faktor biotik, komponen biotik itu lebih pada apapun makhluk hidup yang ada di situ, itu bisa menjadi komponen biotik. Bisa dipahami? Dan kita tahu kalau hidup itu ada 5 kingdom, bos. Yang tidak, Plantae, Animalia, Fungi, Protista, Monera. Walaupun yang di dalam video masih di-highlight pada Animalia, Plantae, dan beberapa jamur saja. Bisa dipahami? Oke, itu tadi kesimpulan untuk hari ini. Kita baru mempelajari tadi. Di ke depan kita akan belajar untuk mempresentasikan posternya sampai dengan kita mengevaluasi satu sama lain. Itu untuk kelompok. Nantinya saya ingin kalian berekspresi, karena sekarang zamannya berekspresi. Nantinya poster itu silahkan dioptimalisasi sebagai tugas mandiri. Pengen dinilai secara mandiri? Oke, nantinya kita akan bikin video, infografis, atau apapun yang penting itu sesuai dengan jiwa kalian, itu mempresentasikan poster tersebut. Misal kalian bikin yang namanya vlog TikTok. Hai guys, ini poster saya tentang gurun. Isinya ini. Terima kasih. Itu sudah cukup. Intinya untuk evaluasi kalian dalam sisi kalian sudah bisa mengekspresikan diri. Bisa dipahami? Itu saja, kemudian di pekan depan kita akan bertemu lagi. Tolong mejanya diposisikan seperti ini tadi. Saya apresiasi hari ini tadi yang aktif sekali Ahista. Tepuk tangan untuk Ahista. Semua bisa ya? Di mata saya Ahista. Menurut kalian, kelompok satu dari kelompok lain yang menurut kalian aktif siapa? Siapa? Ayo pilih satu. Sini dulu dong. Yuk, siapa yang paling aktif? Dari kelompok satu milih kelompok lain. Siapa? Ahista juga. Terus ya. Kelompok dua. Sama aja. Akbar? Yeah. Ya, kelompok ini? Asa. Kelompok ini? Ahista juga ini. Ya wes. Terima kasih Ahista, bagus performanya hari ini. Ke depan saya minta tidak hanya Ahista yang rame, tidak menutup kemungkinan teman-teman tadi ya sudah diskusi bagus. Kita akhiri untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Ke depan saya tidak. Jadi kita finalisasi dulu produknya. Sekali lagi, saya jawab langsung ya. Kita kan jadikan posternya dulu. Kita uji presentasi dulu. Kita evaluasi, artinya menyempurnakan posternya dulu dong. Barulah setelah itu nanti kalian sempurnakan diri kalian. Menyempurnakan produk secara kelompok dan kelompok besar kelas ini, kemudian kalian bermandiri. Bisa dipahami? Ada lagi? Cukup? Duduk siap, gerak. Mari bersyukur apa yang sudah kita dapatkan hari ini dan mari kita berdoa untuk apa yang akan kita raih di masa depan. Berdoa mulai. Amin. Istirahat tempat gerak. Mari kita berterima kasih untuk Ibu Kiki yang sudah bersama kita. Terima kasih Ibu Kiki. Kita berterima kasih untuk Ibu Irawati yang jauh di sana di Sulawesi. Terima kasih Bu Irawati. Terima kasih juga untuk Bapak Jamhari. Itu dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti lewat saya akan tanyakan ke dosen dan guru pamong saya. Itu dulu, mari kita bereskan semuanya untuk kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo Ibu Ira, Ya, apakah ya sudah Pak Bima. Cukup.